Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NST, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di NST Story, tempat di mana kita membahas sejarah dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, sedikit disclaimer ya, konten ini dibuat hanya untuk edukasi dan hiburan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat atau tambahan informasi, jangan ragu buat diskusi di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak orang yang bisa belajar bareng kita. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Kalau kita bicara tentang Perang Khandak, salah satu hal yang paling menarik adalah strategi yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan Madinah. Salah satunya adalah parit Khandak, yang menjadi kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang ini. Tapi seberapa panjang sebenarnya parit ini? Supaya kalian bisa membayangkan, kita coba bandingkan dengan sesuatu yang lebih relatable, yaitu sirkuit Mandalika di Indonesia. Sirkuit ini memiliki panjang sekitar 4,3 km, sementara parit Khandak yang digali oleh kaum muslimin saat itu memiliki panjang sekitar 5,5 km. Artinya, parit ini bahkan lebih panjang dari lintasan MotoGP Mandalika. Selain panjang, parit ini juga memiliki lebar sekitar 4,5 meter dan kedalaman sekitar 3 meter, cukup untuk membuat kuda dan pasukan berkuda kesulitan menyeberang. Bisa kalian bayangkan, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit sepanjang itu dengan alat sederhana, dalam cuaca yang panas dan perbekalan yang terbatas. Sekarang, mari kita bahas latar belakang perang ini. Perang Khandak juga dikenal sebagai Perang Ahzab, terjadi pada tahun 627 Masehi atau tahun kelima Hijriah. Saat itu, kaum Quraisy di Mekah merasa bahwa kekuatan Islam semakin berkembang dan mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mereka lalu membentuk koalisi besar dengan beberapa suku Yahudi dan kabilah Arab lainnya, termasuk Bani Nadhir, Bani Hatafan, dan Bani Murrah, hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan pasukan sekitar 10.000 orang. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan pasukan muslim di Madinah yang hanya sekitar 3.000 orang. Dengan perbedaan jumlah yang sangat mencolok ini, mustahil bagi kaum muslimin untuk menang jika mereka bertarung dalam perang terbuka. Disinilah muncul ide brilian untuk menggali parit pertahanan. Ide ini datang dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Persia. Di negerinya, Persia, strategi menggali parit sudah sering digunakan dalam perang untuk menghalangi pasukan berkuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ide ini, dan kaum muslimin segera bergerak. Dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 6 hari, parit sepanjang 5,5 km berhasil digali. Setiap kelompok sahabat bertanggung jawab menggali bagian tertentu dari parit, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ikut bekerja bersama mereka. Ini menunjukkan betapa luar biasanya semangat dan kerja sama kaum muslimin saat itu. Ketika pasukan sekutu Quraisy tiba di Madinah, mereka terkejut. Mereka tidak pernah menghadapi strategi seperti ini sebelumnya. Parit yang lebar dan dalam menghalangi pergerakan mereka membuat pasukan berkuda mereka tidak bisa maju. Biasanya, dalam peperangan di Jazirah Arab, pasukan berkuda menjadi kekuatan utama, tapi kali ini mereka kehilangan keunggulan itu. Pasukan sekutu Quraisy akhirnya hanya bisa mengepung Madinah dan berharap kaum muslimin menyerah karena kelaparan dan kelelahan. Namun, kaum muslimin tetap bertahan dengan sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berpatroli di sepanjang parit, memastikan pertahanan tetap kuat. Situasi semakin sulit bagi pasukan Quraisy ketika mereka mengalami masalah internal. Suku-suku yang bergabung dalam pasukan mereka mulai merasa lelah dan frustrasi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin kencang yang menerpa perkemahan mereka, menerbangkan tenda, memadamkan api unggun, dan membuat kondisi mereka semakin kacau. Dalam kondisi yang semakin buruk ini, akhirnya mereka memutuskan untuk mundur tanpa pernah benar-benar bertempur dalam perang besar. Perang Khandak menjadi salah satu bukti bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi juga oleh kecerdasan strategi dan keteguhan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunjukkan bahwa dengan kerjasama, semangat juang dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasukan kecil pun bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Nah, itulah kisah di balik perang Khandak dan strategi luar biasa yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, supaya makin banyak orang yang bisa belajar sejarah Islam dengan cara yang lebih menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.